1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521. Di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung, wajar bila kita merasakan gundah, cemas, galau, dan khawatir. Namun, jangan biarkan hal itu membatasi ruang gerak kita untuk selalu beraktivitas. Aktivitas dapat kita lakukan di rumah, seperti contohnya kuliah. Kuliah secara daring sudah kita lakukan kurang lebih 5 bulan. Untuk menunjang perkuliahan daring ini, saya banyak mengambil referensi materi dari internet. Contohnya, biologi sel, sel hewan dan tumbuhan, serta sel normal dan sel abnormal. Biologi sel. Sel adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti yang terbungkus membran, contohnya sel hewan dan tumbuhan. Sedangkan sel prokariotik merupakan kelompok organisme yang inti selnya bersifat prokariotik, yaitu organisme tersebut belum memiliki membran inti atau kariotika, contohnya virus. Di sini kita akan mendalami tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan sangatlah berbeda. Beberapa bagian sel yang tidak dimiliki sel hewan adalah dinding sel, vakuola, dan plastida. Sedangkan beberapa bagian yang tidak dimiliki sel tumbuhan adalah lisosom dan sentrosom. Sel hewan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada sel tumbuhan, dan sel hewan memiliki bentuk yang tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sel normal. Ciri-ciri sel normal adalah mematuhi batasan pertumbuhan, saling melekat satu sama lain, merespon rangsangan, kompleks, dan memiliki program genetik. Jika ada sel normal, tentunya akan ada sel abnormal. Apa sih sel abnormal itu? Sel abnormal adalah sel yang tidak mampu mengontrol pertumbuhannya. Contohnya sel kanker. Tidak mengenal program kematian sel dan terus memperbanyak diri. Faktor lingkungannya, genetik, makanan, virus, dan bakteri. Adanya sel abnormal dipengaruhi oleh suatu proses yang disebut patogenesis. Patogenesis merupakan keseluruhan proses perkembangan penyakit atau patogen, termasuk setiap tahap rantai kejadian yang menuju kepada terjadinya patogen tersebut. Patogen menyerang tanaman dan hewan karena membutuhkan senyawa yang dihasilkan oleh tanaman dan hewan tersebut untuk kehidupannya. Contoh sel abnormal. Pada tumbuhan, contoh sel abnormal adalah polyploidy. Polyploidy adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Pada hewan, contoh sel abnormal adalah albino. Albino adalah kelainan genetik di mana tubuh tidak bisa menghasilkan pigmen melanin sebagai pelindung dari sinar matahari. Itu sebabnya albino cenderung berwarna putih. Selanjutnya ada lipoma. Lipoma merupakan tumor jinak yang ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal sel adiposit matur. Lipoma sering ditemukan pada anjing tua dan obesitas. Sekian video dari saya. Thank you.